Siap, tarik napas dalam-dalam dulu ya, karena WDBB Channel bakal kupas tuntas sampai ke akar-akarnya. Khusus buat kalian, Sobat Mini Kebon, kita bedah si rambat maut ini lebih dalam lagi. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi bareng gue di WDBB Channel. Tempatnya kita berbagi ilmu, tips, dan curhat colongan soal tanaman. Gimana kebun mini kalian hari ini? Masih aman atau sudah mulai dijajah sama tamu tak diundang? Hari ini gue dapat kiriman foto dari salah satu sobat mini kebun kita. Sekilas sih cakep ya. Daunnya bentuk hati, ijo royo-royo, seger bener dilihatnya. Tapi hati-hati, jangan sampai ketipu sama tampang polosnya. Tanaman ini namanya sembung rambat, Mikania migranta. Yuk, kita bedah kenapa tanaman ini bisa jadi pahlawan, tapi juga bisa jadi penjahat kelamin. Maksudnya, penjahat tanaman lain. Hehe. Sisi malaikat, si apotek hidup gratisan. Jangan salah, SOB. Meski liar, alam gak pernah nyiptain sesuatu tanpa manfaat. Di dunia pengobatan herbal, sembung rambat ini punya sakti yang lumayan banget. Stop pendarahan seketika. Kalau kalian lagi asyik pruning terus jempol kena gunting stek, jangan panik. Ambil 3-5 lembar daun ini. Cuci bersih, kalau sempat. Bejek-bejek atau kunyah dikit sampai hancur, terus tempelin ke luka. Kandungan tanin dan koagulannya bikin darah cepat mampet. Solusi gatal dan alergi. Punya kulit sensitif atau habis digigit nyamuk kebun yang ganas, rebusan daun ini bisa dipakai buat mandi atau kompres. Sifat antiseptiknya bikin kuman-kuman pada minder. Kaya antioksidan. Beberapa riset bilang tanaman ini punya senyawa fenolik yang tinggi. Jadi, secara teori, dia punya potensi besar buat kesehatan kalau diolah dengan benar oleh ahlinya. Sisi iblis, si pembunuh berdarah dingin. Nah, ini alasan kenapa para petani benci banget sama dia. Kenapa? Dia dibilang bahaya, julukan Mailaminid. Sobat mini kebon, tahu nggak tanaman ini bisa tumbuh sepanjang 27 mm per hari dalam kondisi lembab. Bayangin, kalau kalian tinggal mudik seminggu, pagar rumah kalian bisa hilang ketutup sama dia, mencekik sampai mati. Dia nggak cuma nempel, tapi membelit. Dia bakal nutupin permukaan daun tanaman inang, misal pohon mangga atau jeruk kalian. Sinar matahari jadi nggak bisa masuk. Proses fotosintesis terhenti. Dan perlahan, tanaman kesayangan kalian bakal sesak napas, lalu mati. Perang kimia alelopati. Ini yang jarang orang tahu, sembung rambat ini punya senjata kimia. Dia ngeluarin zat ke tanah yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya. Jadi dia egois banget. Mau hidup sendirian doang. Zombie kebon. Kalau kalian babat batangnya, terus kalian buang sembarangan ke tanah yang basah. Setiap ruas batangnya bisa numbuhin akar baru lagi. Jadi bukannya mati, malah makin banyak. Tips ekstrim dari WDBB. Kalau kalian nemu ini di kebun, jika mau buat obat, tanam di pot gantung. Biar dia menjuntai, tapi nggak menyentuh tanah atau tanaman lain. Jika mau dibasmi, cabut sampai akarnya, kumpulin. Terus bakar atau jemur sampai benar-benar kering, kerontang jadi kerupuk. Sebelum dibuang, jangan kasih ampun. Oke, itu tadi bedah tuntas soal sembung rambat. Gimana? Baru tahu kan kalau si hati ijo ini punya sisi gelap yang ngeri? Nah, sebelum gue tutup, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Nyalakan juga loncengnya biar nggak ketinggalan info tanaman unik lainnya. Support terus WDBB Channel biar kita bisa terus edukasi sobat mini kebon di seluruh dunia. Kalau kalian punya tanaman aneh di halaman, DM gue atau tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Gue cabut dulu. Salam sobat mini kebon, tetap hijau, tetap waspada. Bye-bye.